Kopi Mamasa memiliki kualitas kopi terbaik di Indonesia. Bahkan memenangkan juara kontes kopi se-Indonesia di Jember, membuat kualitas kopi Mamasa tidaklah diragukan. Harga per kilo biji kopi Mamasa berkualitas dapat mencapai ratusan ribu per kilogram. Bahkan biji kopi Mamasa yang diolah untuk memiliki cita rasa wine dibanderol dengan harga 400 hingga 600 ribu per kilogram. Tapi kemudian berbanding terbalik dengan kondisi petani kopi Mamasa yang masih kurang edukasi untuk meningkatkan kualitas kopi, ditambah adanya para tengkulak yang membeli murah kopi dari para petani yang hasil pembelian kopinya dikirim keluar Mamasa hingga kehilangan identitas kopi Mamasanya. Terlepas dari masalah itu, kopi Mamasa terus diperjuangkan untuk menjadi kopi berkualitas tinggi dan dicintai orang Mamasa sendiri dan hadir di setiap cangkir orang-orang Mamasa dan orang-orang di Indonesia. Hitamnya kopi memberi nikmat kesuburan. Pahitnya menambah rasa atas rejeki yang terus mengalir. Pahit bukan hindari, tapi semakin dicicipi, membentuk jaringan sosial dalam masyarakat. Kopi pertama kali diperkenalkan ke Mamasa oleh Belanda ketika zaman kolonial dahulu, dengan membawa bibit kopi yang kemudian ditanam di beberapa lokasi di Mamasa. Kopi yang ditanam kemudian dijadikan komoditi untuk para kolonial. Yang pertama kali kopi dibawa ke Mamasa itu menurut orang-orang tua dulu yang menceritakan kepada saya, itu adalah kopi Arabica, di mana di daerah yang diteliti oleh Belanda pada waktu itu, berdasarkan kajiannya itu adalah di Lombonan sama Tamalantik, Pak. Baru menyusul daerah-daerah lain di Mamasa ini, Pak. Kopi Mamasa memiliki cita rasanya sendiri, menawan pengecap para penikmatnya, menciptakan rasa berbeda tapi menggoda. Oleh sejumlah kalangan, kualitas rasa maupun aroma kopi itu tak lepas dari kontur wilayahnya yang berada pada ketinggian 800 hingga 1600 mdpl. Kopi Mamasa ini memang adalah salah satu kopi unggulan Indonesia karena setiap kali kontes kopi di AIKI, Asosiasi Kopi di Jember, itu selalu keluar sebagai juara. Itu 2019 itu juara 1, dan tahun 2021-2022 keluar juga sebagai juara, Pak. Dan juga dunia internasional juga mengakui karena kami pernah mengirim sampel ke Oslo, itu di cupping oleh Asosiasi Coffee of America dan cupping skornya adalah 80. Ironisnya, nama komoditas kopi Mamasa masih tenggelam jauh di bawah kopi Toraja, Sulawesi Selatan. Lahirnya banyak pecinta kopi di Sulbar juga tak mengangkat kopi Mamasa karena digempur oleh kopi dari daerah lainnya, sehingga kopi Mamasa dianggap terabaikan di tanahnya sendiri. Kondisi diperparah oleh pengembangan dan pengelolaan kopi yang masih bersifat tradisional atau tergolong sederhana. Petani masih menggunakan metode yang diwariskan orang tua tanpa inovasi dan temuan baru untuk meningkatkan produktivitas kopi.
Kurangnya kualitas kopi yang dibudidayakan petani tradisional disebabkan ketika proses pemetikan, para petani tidak memilah biji kopi yang masih hijau atau biji muda dengan yang sudah merah atau matang. Memang saya teliti kalau proses pemanenan petani tradisional dulu, jadi itu kurang maksimal, kurang bagus di pasaran karena kadang di petani yang tradisional itu dipetik belum matang. Nah beda sekarang itu, sekarang kan sudah petani milenial sudah kadang dibekali bahwa ya baiknya itu kopi itu dipetik secara matang, artinya warna merah baru dipetik. Jadi petani tradisional dulu, orang-orang tua dulu itu biasa memetik masih kuning hijau sudah dipetik karena ini pengaruh kebutuhan hidup sehari-hari. Tingginya biaya produksi tetapi minimnya hasil penjualan menjadikan banyak petani meninggalkan kebun kopi mereka. Ya bagi saya itu sangat parah. Ya saya lihat di Mamasa sudah sebagian besar itu petani kopi itu sudah tidak merawat lagi kebun kopinya karena itu tadi persoalan hidup karena biaya hidup semakin tinggi, kemudian ini masalah harga yang selalu dipermainkan sehingga masyarakat beralih ke sumber penghasilan lain, misalnya ke luar daerah mencari pekerjaan, sehingga ketika datang di kampung ya kopinya sudah terbengkalai karena sudah sudah tidak harapkan untuk dia kelola karena itu permasalahan harga. Kadang ketika sudah mau panen itu harga itu sudah dipermainkan pedagang, tanda kutip orang biasa sebut di sini tengkulak. Jadi ketika sudah panen, jadi karena ini tengkulak menguasai pasaran, ya mereka bebas menentukan harga. Nah mau tidak mau ini petani karena ya hanya sumbernya dari kopi, ya mau dia jual kasihan. Walaupun harga di bawah standar dan tahun 2020 itu pernah tawarkan itu sampai 15.000 per liter. Nah ketika dibandingkan dengan biaya produksi kopi itu sangat artinya tidak mencukupi. Lebih banyak biaya produksi dibandingkan hasil kopi ketika dijual, ketika dibanderol 15.000 per liter. Kondisi petani yang masih belum teredukasi secara baik tentang pengelolaan kopi diperparah adanya permainan harga oleh para tengkulak, menjadikan kesejahteraan petani kopi menurun drastis dan membuat petani meninggalkan lahan kopinya dan beralih ke pekerjaan lainnya. Nah, kita di sini Lombonan harus mempertahankan kualitas kopi kita karena dari sekian kita mengikuti kontes kopi kita selalu keluar sebagai pemenang. Jadi kita tolong kita pertahankan itu ya. Jadi saya mohon dengan hormat supaya kita tetap memelihara kopi kita dengan baik ya. Ini petani di sini miskin pengetahuan Pak tentang itu. Nah, ibaratkan orang yang datang ke rumah itu tidak ada yang membukakan pintu Pak, sehingga tidak bisa masuk Pak. Nah, sekarang sudah ada beberapa orang yang sudah mulai membukakan pintu sehingga petani sudah mulai melihat bahwa ternyata kopi ini harganya sekian, sehingga baru petani ini sudah mulai sadar dan mulai bergerak demi sedikit. Tetapi walaupun demikian kadang-kadang petani dia biasa dihantui Pak dengan harga-harga yang dahulu karena biasa itu didorong-dorong petani tanam ini setelah hasilnya melimpah dihantam dengan harga terendah itu Pak, seperti 2.000, 2.500, 5.000. Jadi itu saja. Ya, nanti setelah mulai berkurang lagi orang merawat kopinya, baru mulai lagi dimotivasi begitu Pak. Nah, sehingga kadang-kadang trauma petani Pak. Tetapi syukur di 2022-2023 ini petani sudah mulai
sekitar 75% sudah mulai percaya Pak bahwa harga kopi ini sudah semakin ternyata dari hari ke hari ternyata itu sangat dibutuhkan sekali dunia nasional maupun dunia Pak. Oleh beberapa petani demi mencari harga lebih harus menjual kopinya keluar daerah Mamasa sehingga menghilangkan identitas kopi Mamasa itu sendiri.